Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus kita alami, kita rasakan, yang memungkinkan kita bisa kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. NKB nomor 10. Dari Kungkungan Malam Gelap. Kita nyanyikan bersama dengan saudara-saudara kita terkasih, Shelda Dauhan, Felix Ganafi, dan Feni Nababan. Masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesusku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku rai, Yesusku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam terang mulia, Yesus ku datanglah. Dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh, Yesus ku datanglah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh melewati satu hari lagi dan sekarang kami memulai hari yang baru. Kami bersyukur karena itu adalah bukti dari kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Tolong kami, supaya kami mau memberi diri kami sepenuhnya dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, Roh Kudus, Roh kebenaran itu, agar kami mampu makin memahami kebenaran firman-Mu dan makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini, terambil dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14.
Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membaca dan mendengarnya demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih, anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian surat Kolose ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Tema perenungan kita dalam persekutuan pagi ini, GPS. Itu adalah istilah yang kita kenal sebagai perangkat kecanggihan teknologi yang digunakan untuk menolong kita supaya kita bisa sampai ke tempat yang kita tuju dengan lancar. Itu yang kemudian diterapkan dalam berbagai aplikasi penunjuk jalan. Tapi GPS yang mau kita bicarakan pada kesempatan ini bukan itu. GPS kita adalah singkatan dari God is the proven Savior. Terus saudara, ketika kita memasuki kehidupan di tahun 2023 ini, kita mendengar aneka kabar, gambaran-gambaran tentang apa yang mungkin terjadi di tahun 2023. Tentu ada gambaran-gambaran yang menggembirakan, tetapi tidak kurang-kurang gambaran yang suram, bahkan gelap, menakutkan, membuat kita bisa menjadi khawatir. Misalnya tentang resesi global yang di sana-sini akan terjadi dan juga akan berdampak pada kehidupan kita di negeri ini. Dan konon ibu-ibu rumah tangga sudah mulai merasakan itu dengan naiknya harga cabai dan kawan-kawan. Terus saudara, situasi-situasi yang bisa membuat kita menjadi bingung dan khawatir adalah sebuah kenyataan, sebuah realitas. Lalu seiring dengan kabar-kabar itu, muncul juga berbagai tawaran kiat menghadapi masa depan dengan berbagai ketidakpastiannya itu. Mulai dari kiat-kiat yang masuk akal, yang rasional, sampai pada kiat-kiat yang irasional, yang tidak masuk akal. Dan kadang tidak mudah untuk menyikapinya. Nah, dalam bentuk yang berbeda, jemaat Kolose saat itu juga diperhadapkan dengan situasi yang bisa membuat mereka menjadi bingung, menjadi khawatir. Bahkan juga tentang hal yang paling prinsip, yaitu tentang keselamatan. Saat itu jemaat misalnya dihadapkan dengan ajaran gnostik yang memisahkan hal rohani dengan yang jasmani atau yang materi. Mengajarkan bahwa roh manusia berasal dari roh Allah dan karena itu selalu baik. Tapi tubuh jasmani itu selalu jahat. Lalu muncul dua ekstrim. Yang pertama,
Karena tubuh itu, jasmani itu selalu jahat, maka harus bertarak, harus melakukan asketik secara ekstrim. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan seterusnya. Lalu ekstrim yang lain mengatakan, ya sudah, ikuti saja keinginan tubuh yang jahat itu, karena toh tidak akan mempengaruhi keselamatan roh yang selalu baik itu. Apapun yang dilakukan tubuh, roh tetap akan kembali kepada Allah. Dan pengajaran itu juga berdampak pada pengajaran tentang siapa Yesus Kristus. Itu dikenal dengan aliran doketisme, anak dari Gnostik. Dalam doketisme diajarkan bahwa Yesus itu 100% ilahi. Dia cuma pura-pura menjadi manusia, dia pura-pura menderita, pura-pura mati, dan karena itu juga dia tentu bangkit. Ajaran ini memberikan ketenangan buat orang yang masih ada dalam kebingungan untuk memahami bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan itu, yang ilahi itu, menderita, apalagi sampai mati. Tapi bahayanya luar biasa besar. Jangan lupa, kalau Yesus cuma pura-pura jadi manusia, pura-pura menderita, pura-pura mati, pura-pura bangkit, maka kita pun masih pura-pura selamat. Saudaraku, zaman itu juga orang-orang dipengaruhi oleh budaya yang percaya pada pengaruh perhitungan rasi bintang. Kira-kira seperti yang juga ada sekarang ini, dengan ramalan bintang, dengan perhitungan sio, dan sebagainya. Misalnya, sio kerbau di tahun kelinci ini harus waspada dengan masalah kesehatan. Jangan sering-sering kehujanan, nanti pilek dan sakit. Ah, iya juga ya. Kalau sering kehujanan nanti pilek dan sakit. Sio macan di tahun kelinci ini, kalau tidak mau bangkrut harus hemat, pandai-pandai mengeluarkan uang hanya untuk hal yang dibutuhkan. Ah, iya juga. Dan seterusnya. Saudara, di tengah situasi-situasi yang bisa membuat orang salah pilih itulah Allah melalui Rasul Paulus mengajarkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh anak-anak Allah, oleh para pengikut Kristus. Kolose 1 ayat 9 mengatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, yaitu sejak Paulus mendengar tentang bahaya-bahaya aneka ajaran yang tidak sehat yang bisa menggoncangkan jemaat. Paulus melanjutkan, dia katakan, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, betapa enaknya hidup ini sekiranya saja kita bisa dengan mudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang harus kita siapkan serta lakukan untuk menghadapinya. Tetapi untuk mengetahui kehendak Tuhan tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah mencabut satu kartu dari tumpukan kartu. Oleh karena itulah Paulus berdoa, memohon agar Tuhan Allah menganugerahkan pada jemaat Kolose hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hikmat atau Sophia sederhananya adalah prinsip, adalah pengetahuan akan prinsip-prinsip utama dalam kehidupan yang baik dan benar. Pengertian, synesis, sederhananya adalah pengetahuan yang kritis, kemampuan praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip utama tadi dalam setiap dan segala situasi kehidupan. Namun bukan sembarang hikmat dan pengertian, melainkan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Luar biasa indahnya ketika kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna,
manakala kita menghadapi masa depan dengan segala ketidakpastiannya. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di sana. Sebab memang kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada pengenalan akan kehendak Tuhan. Harus berlanjut dengan kesungguhan untuk menerapkannya, untuk mempraktikkan hidup yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan itu. Paulus menggambarkannya dengan mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hanya ketika kita mempraktikkan hidup yang bersesuaian dengan kehendak Allah, maka hidup kita menjadi layak di hadapan Allah dan berkenan kepadanya. Indikator, ciri, ukuran yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa hidup ini dinyatakan layak dan berkenan kepada Allah adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Maka kita diingatkan, orang bisa memahami seluruh teks Alkitab, bisa menuliskan dan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Allah, namun gagal mempraktikannya dalam keseharian hidup. Menjadi pengikut Kristus bukan sekedar tahu apa yang Tuhan kehendaki, tetapi mewujudkannya dalam kata dan perbuatan. Nah, di sini muncul persoalan baru. Saya yakin kebanyakan kita bukan tidak tahu apa yang seharusnya kita lakukan sesuai kehendak Tuhan, tetapi kerap kali kita gagal untuk melakukannya. Nah, untuk itulah kita memerlukan kekuatan agar kita mau secara konsisten dan mau melakukannya secara konsekuen. Maka Paulus melanjutkan doanya dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Kata dikuatkan, dunamo, berarti dijadikan kuat. Maka bukankah itu juga berarti kekuatan itu bukan berasal dari diri kita sendiri? Sumber kekuatan itu berasal dari Allah. Dan ketika kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita, kita telah memilih yang tepat. Ungkapan kuasa kemuliaannya mengingatkan kita bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang telah membuktikan kuasa kasih-Nya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya. Dan semua itu bukan omong doang, melainkan sudah terbukti. Maka jangan ragu untuk terus mempercayakan hidup kita kepadanya, untuk terus mencari kehendak-Nya dan menundukkan kehendak kita padanya. Jadikanlah Dia sebagai penentu arah, GPS kita yang sejati, kala kita melangkah ke masa depan dengan segala ketidakpastiannya. Karena sesungguhnya lah Allah adalah God's proven Savior. Dialah sang GPS terjati. Dia yang telah terbukti menjadi sang penyelamat. Di dalam Dialah kita memperoleh kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sehingga kalaupun yang terjadi tidak sama dengan yang kita inginkan, tidak cocok dengan apa yang kita harapkan, kita tetap mampu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Tuhan
menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah segala ketidakpastian di masa depan, tolong kami, supaya kami tidak terombang-ambing oleh berbagai perakiraan tentang apa yang mungkin dan akan terjadi. Tapi kuatkan kami untuk dengan teguh tetap mencari kehendak Allah dan menaatinya. Beri kami kekuatan agar kami dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kami tetap mampu mengucap syukur dengan sukacita kepadamu. Ya Bapa, dengan pengharapan seperti itulah, saat ini kami juga kembali berdoa bagi saudara-saudara kami, para anggota dan simpatisan, dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Entah itu masalah sakit penyakit, entah itu persoalan sumber kehidupan, pekerjaan, usaha, entah itu masalah ketidakharmonisan relasi di antara anggota keluarga, entah masalah kegundahan karena menghadapi ketidakpastian untuk banyak hal dalam hidup ini, terkait dengan studi, perjodohan, pekerjaan, dan sebagainya. Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu ini untuk terus mempercayakan hidup mereka hanya kepadamu, untuk meraih tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa, yang senantiasa Kau ulurkan untuk menopang mereka. Kami berdoa ya Bapa, bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, yang Tuhan utus untuk menghadirkan kasih Allah lewat pewujudan hidup selaku garam dan terang dunia. Tuhan tolong supaya gereja-Mu makin tekun, makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam kesesakan karena rupa-rupa bencana yang menimpa mereka. Baik itu bencana-bencana alam, tapi juga bencana karena ulah manusia, kejahatan, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Ya Bapa, kami tahu, kami yakin Engkau ada bersama dengan mereka, tapi juga Engkau menghendaki agar kami bersama dengan anggota masyarakat yang lain, bersama dengan pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada, kami mau dengan sungguh-sungguh mengupayakan kelepasan mereka dari kesesakan-kesesakan yang mereka alami itu. Bapa, berilah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Berilah kekuatan dan keberanian untuk selalu mau berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran dalam mewujudkan kesejahteraan, kedamaian bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Para ibu bapak saudara-saudara, kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 30A, Angin Ribut Menyerang. Kembali kita menyanyikannya bersama Shelda Dauhan, Felix Ganafi, dan Feni Nababan. Angin ribut
naungan Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan kehidupan kami, khususnya di hari yang baru ini. Berikanlah kepada kami keteguhan iman, pengharapan, penyerahan, yang tertuju hanya kepadamu, agar kami beroleh kekuatan yang kami perlukan, manakala kami harus berhadapan dengan rupa-rupa persoalan, menanggung berbagai beban. Engkau juga berkati setiap kami, seisi keluarga masing-masing, dengan kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup, dengan kemampuan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab masing-masing. Tuhan juga berkati kami dengan kecukupan dalam penghidupan setiap kami seisi keluarga. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat menjalani hari yang Tuhan anugerahkan ini. Teruslah bersandar hanya kepada Dia. Sekalipun angin ribut menyerang, jangan ragu untuk tetap memegang tangan kasih-Nya. Tuhan menolong kita. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.